Bismillah mulai belajar ngaji, hamdalah pada Allah segala puji, atas limpahan nikmat taufik hidayah, sehat lahir batin, rizki yang barokah. Semoga sholawat salam tercurahkan pada Nabi Muhammad, Rasul pilihan serta keluarga, juga surianya, sahabat tabi'in, muslim semuanya. Pokok dasarnya Islam 4 perkara yang wajib bagi kita menghafalkannya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ayo semangat belajar, jangan malas. Rukun Islam itu 5 perkaranya, wajib bagi muslim mengerjakannya. Pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga zakat, puasa yang keempat yaitu puasa Ramadan. Namanya 1 bulan penuh jumlah bilangannya. Haji itu rukun Islam yang kelima, tapi bagi yang mampu menjalankannya, orang Islam harus tahu maksudnya. Syahadat itu jumlahnya ada 2, ku bersaksi tiada Tuhan lainnya, yaitu Allah, dialah Tuhan kita, dan bersaksi bahwa Muhammad Rasulnya. Wajib bagi kita mempercayainya. Nabi Muhammad adalah Nabi kita, pembawa risalah, wahyu dan kitabnya. Sholat yang sah harus diperhatikan, sesuatu yang dianggap membatalkan seperti menghilangkan najis, kotoran, istinja, mandi, wudu, tayamum, kawan. Alat yang digunakan untuk bersuci yaitu air, debu, batu yang suci. Macam air yang digunakan bersuci yaitu air langit dan air bumi. Air suci dan mensucikan ada 7, diperhatikan, jangan sampai berlalu. Air sumur, sungai, laut, air hujan, mata air, embun, es, jangan dilewatkan. Air mutlak itu air 2 pula, jangan sampai airnya itu berubah. Tidak boleh mutanajis dan mustamal. Mari hati-hati di dalam beramal. Najis itu dibagi menjadi 3, tolong diperhatikan dan dijaga. Najis ringan namanya mukhafafah, pertengahan namanya mutawasithah. Najis berat itu yang nomor 3, najis mughaladzah itulah namanya. Beberapa najis akan disebutkan: darah, nanah, arak, minum memabukkan, anjing, babi dan sanak familinya, kotoran manusia dan sejenisnya. Rukun wudu jumlahnya 6 perkara, kita harus memahami semuanya. Dia dalam hati itu yang pertama kita lakukan ketika masuk
buka itu urutan kedua, basuh dua tangan urutan ketiga, keempat usap sebagian kepala tetapi tidak harus meratakannya, basuh dua kaki itu yang kelima, yang keenam tertib itulah rukunnya. 5 perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan belakang dan depan. Kedua, hilangnya akal kaya ayam. Ketiga, tidur. Keempat, bersentuhan dengan wanita lain tanpa batasan, memegang punggung dan dubur. Yang kelima, dengan telapak tangan mari kita jaga. Tayamum itu adalah keringanan, mengusap muka lalu kedua tangan, sebab tiadanya air dan halangan. Karena sakit yang sulit disembuhkan, tayamum itu tidak memakai air debu suci sebagai mengganti air. Syarat tayamum mencari air dulu, mencari tanah yang suci yang berdebu. Tayamum setelah masuk waktu sholat, bertayamum untuk 1 kali sholat. Fardu tayamum itu ada 4. Yang pertama, melakukan dulu niat, memindahkan debu ke telapak tangan ke anggota yang akan diusapkan, mengusap wajah dan kedua tangan, yaitu dengan 2 kali tepukan. Tertib itu fardu yang nomor 4, hati berurutan, jangan sampai lompat. Hukum Islam jumlahnya 5 perkara, mari kita hafalkan bersama-sama. 1 fardu, 2 sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah, tidak haram. Tanda-tanda balik itu ada 3 yang menunjukkan bahwa sudah dewasa. 15 tahun itulah umurnya, yaitu balik lelaki dan wanita. Keluarnya mani disebabkan mimpi, yaitu mimpi basah bagi lelaki. Keluarnya darah haid bagi wanita yang sedang 9 tahun usianya. Orang Islam wajib mengerjakan sholat sehari semalam itu harus tepat, yaitu zuhur, asar juga maghrib, isya, subuh dilakukan dengan tertib. Perkara dikerjakan sebelum sholat, mengumandangkan azan dan iqamah. Sholat itu harus keadaan suci, tempat dan pakaian juga harus suci, menutup aurat dan menghadap kiblat. Mengerti waktunya itu harus tepat. Mari kita bersama lakukan sholat, ajak sanak famili juga sahabat. Orang Islam wajib menutup aurat ketika sholat yang sesuai syariat. Di antara batasan aurat dari tengah pusat
tiga lutut kaki di antara batasan aurat wanita, seluruh badan jangan sampai dibuka kecuali kedua telapak tangan. Muka terbuka tidak pakai cadaran. Waktu subuh itu kapan mulainya? Fajar hingga matahari bercahaya. Waktu zuhur itu kapan mulai? Yaitu dari gesernya matahari hingga bertambahnya bayangan sesuatu benda yang tegak lurus seperti satu. Waktu asar itu kapan mulainya? Keluarnya waktu zuhur hingga simbang. Waktu maghrib itu kapan mulainya? Sirnanya matahari hingga bermegang. Waktu isya itu kapan mulainya? Hingga fajar dari keluarnya rukun sholat itu ada 14. Mari kita pelajari sampai tuntas. Pertama berdiri bagi yang puasa. Kedua niat janganlah kita lupa. Takbiratul ihram rukun yang ketiga. Keempat baca Fatihah fasih lisannya. Kelima rukuk i'tidal yang keenam ketujuh sujud itu harus difaham. 8 duduk antara dua sujud. Ke-9 tumanina baru lanjut. Ke-10 duduk tasyahud akhir. Ke-11 membaca tasyahud akhir. 12 sholawat salam dibaca pada Nabi Muhammad dan fadilinya. Ke-13 salam arah ke kanan. Ke-14 tertib dalam urutan berbatas, yaitu keluar apa saja dari kubur dubur biarpun tak sengaja. Berkata-kata selain bacaan sholat, bergerak selain gerakan sholat, tertawa menangis keras suaranya, makan dan minum dengan disengaja, meninggalkan beberapa rukun sholat. Syarat sholat dan menambah rukun sholat. Sholat sunnah itu banyak macamnya. Mari kita pahami bersama-sama, yaitu tarawih dan juga rawatib. Tahiyatul masjid sunnah bukan wajib. Witir Idul Fitri juga Idul Adha. Tahajud istisqa juga sholat duha. Istikharah tasbih dan sholat berhala. Sholat hajat taubat juga yang lainnya. Definisi zakat itu memberikan pada fakir miskin atau sebagian. Wajib bagi muslim untuk dilakukan, sekali-kali jangan ditinggalkan. Zakat itu dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakatnya harta benda. Di Ramadan zakat fitrah membayarnya, zakat harta sudah mencapai nisabnya. Wajib bagi kita puasa Ramadan, menahan nafsu dari minum dan makan. Mulai turunnya fajar dini hari sampai
langit terbenamnya matahari. Syarat wajib puasa itu ada 5, Islam balik dan berakal sempurna, sehat tidak sakit, mampu berpuasa, suci dari nifas. Bagi wanita rukun puasa ada 2 perkara, mari dikerjakan jangan sampai lupa. Niat puasa itu dengan sengaja, di dalam hati pada tiap malamnya, menahan makan dan minum itu pasti, yang membatalkan puasa dijauhi. Ada 10 yang membatalkan puasa, makan atau minum dengan disengaja, masuk sesuatu ke dalamnya rongga dengan disengaja, kecuali lupa. Entah disengaja memasukkan jari bersetubuh pada waktu siang hari, mengeluarkan mani dengan disengaja, keluar darah haid, nifas dan gila, tak sadar atau pingsan sepanjang hari, keluar Islam itu dinamai hari itu. Bagi muslim diwajibkan, bagi yang puasa dalam mengerjakan. Mekah Madinah itu kota suci, dikerjakan wajib seumur sekali. Rukunnya haji ada 5 perkara, niat dalam hati dengan disengaja, waktu tawaf dan sa'i, memotong rambut jangan sampai lalai. Ada 5 perkara, wajibnya haji ihram dari miqat tempatnya mulai, bermalam di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah itu 3 jumlahnya, jumrah ulang usaha pemerintiannya, bahwa perpisahan wadah namanya, beberapa macamnya, sunahnya haji boleh dikerjakan, dia tidak rugi melakukan mandiri. Niat untuk ihram, memakai minyak wangi sebelum ihram, penutup tubuh yang bawa kain panjang, yang atas putih dan baru itu selendang, membaca talbiyah berzikir yang banyak di Masjidil Haram, berdoa yang layak, memakai pakaian ada jahitannya bagi laki-laki, menutup kepala wanita, menutup muka dan telapak tangan, serta memakai jenis wangi-wangian, mencukur rambut dan memotong kuku, melakukan jima serta berburu, melakukan akad nikah mesti sekali, serta memotong pohon di tanah suci. 3 macam haji, cara mengerjakan haji ifrad, tamattu dan haji qiran. Rukun umroh ada 5 perkaranya, berniat umroh dengan disengaja, ihram pakai kain tak ada syariatnya, tawaf 7 kali, rukun yang ketiga, sa'i Safa dan Marwah 7 kali, potong rambut kepala beberapa
keringanan apabila sudah sesuai tata cara tempuh yang sudah ditentukan. Menjamak sholat yaitu menggabungkan Dua waktu sholat jadi satu kawan. Meringkas itu arti mengkosong sholat. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sholat Jumat itu wajib dilakukan setiap muslim yang tidak berhalangan. Ada 5 syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama mungkin dalam satu tempat pada waktu zuhur itu. Yang kedua harus berjamaah itu. Yang ketiga dilakukan setelah rukuan. Jangan sampai bersamaan waktunya. 4 perkara yang wajib dilakukan bagi setiap warga yang ditinggalkan, yaitu memandikan dan mengkafani, menguburkan setelah disolati. Telah rampung syair atau ringkas ini, seraya mengharap ridhonya ilahi. Semoga manfaat dan juga maslahat untuk santri dan juga muslim-muslimat. Ngaji fikih itu sangat dianjurkan biar tahu hukum dan juga alasan perkara hak batil, harap juga halal supaya tercapai amal yang maksimal. Saudaraku kaum muslimin muslimat, mari kita pahami ilmu syariat agar supaya kita sama selamat, baik di dunia hingga di akhirat. Kitab kecil ini namanya Risalah, menerapkan amaliyah umudiyah fikih ala ahlus sunnah wal jamaah. Semoga barokah dan husnul khotimah.